Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, ini final debat terakhir rangkaian debat capres cawapres di 2024 ini ya. Dan 2023-2024 kita melihat sebuah perjalanan yang dinamikanya sangat tajam sekali, apalagi dengan cawe-cawenya presiden. Ini debat ya, debat kita yang kelima ini tema debat kelima. Kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ini Anies banget ini. Bicara pendidikan, bicara kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan. Pak Anies membuktikannya dengan sangat fenomenal di Jakarta. Bahkan kalau soal pendidikan, jauh sebelum jadi apa-apa sudah bikin Indonesia mengajar. Mengumpulkan kaum profesional, dikirim ke daerah-daerah untuk mengajar di desa-desa. Jadi yang lain-lainnya sudahlah, keberhasilan penanganan COVID Jakarta terbaik gitu. Jadi tema kelima ini adalah tema yang nganis banget gitu. Nah ini sudah mulai ya. Coba kita cek dulu. Situasinya. Ya. Hadirin sekalian, pada debat kelima ini tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Anggi. Ya, benar sekali Andro. Tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan kita akan melihat dari dua sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau, keluarga sejahtera karena upahnya layak,
Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya, karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berlangsung pertama ya, penyampaian visi misi. Luar biasa. Tampak sekali perbedaannya, hanya di awal, baru di awal saja ini sudah jomplang sekali. Ya, kita coba bahas secara objektif ya. Dari yang pertama menyampaikan 02. Ini wajahnya tampak tegang sekali. Pak Prabowo Subianto. Mungkin tegangnya bukan sekedar takut diberi nilai 0 oleh Pak Anies, tapi kelelahan tampaknya. Saya melihat ini kelelahan Pak Anies nih, Pak Prabowo ini. Jadi tampak sekali wajahnya seperti yang tegang tapi juga lelah. Kemudian Pak Prabowo menyampaikan strategi transformasi bangsa untuk memperbaiki SDM, memberi makan. Jadi apapun ujungnya adalah beri makan. Susu gratisnya nggak dibahas barusannya. Jangan-jangan karena sudah terdesak juga. Susu gratis yang dibagikan susu kotak yang lebih banyak gulanya, itu malah berbahaya, kolesterol nanti. Tapi sekarang dilengkapi dengan menyatakan bahwa termasuk anak yang dalam kandungan. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pernah dengar itu. Ya. Mungkin direvisi ya dari tim suksesnya. Bagus lah. Kemudian itu akan menghilangkan kemiskinan. Ngasih makan gratis menghilangkan kemiskinan. Yang jelas ngasih makan gratis, susu gratis itu menciptakan mental pengemis. Begitu. Gak ada hubungan yang terlalu dekat dengan menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan itu lewat pendidikan. Wajahnya oke, udah tepuk tangan. Nah, yang menarik adalah yang dari akhir ketika Pak Prabowo selesai, ini menarik sekali nih. Yang paling lama tepuk tangan di antara 3 orang itu Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies memberikan apresiasi paling lama kepada Prabowo dibandingkan Ganjar. Itu tampak sekali dalam tayangan tadi ya. Kemudian yang bagian yang ketiga, 03 maksudnya Ganjar, menyampaikan tentang kepribadian dalam kebudayaan. Sebagai bentuk preventifnya ya dijaga kesehatan, olahraga ya. Pak Ganjar memang paling sering menunjukkan lari pagi ya. Dulu dijuluki pelari antar provinsi bahkan sebelum selesai menjabat sebagai gubernur. Kemudian kurikulumnya harus mantap. Ini kurang, ini nggak jelas juga mantap tuh gimana. Subjektif nanti, mantap kata Pak Ganjar, nggak mantap kata yang lain. Perempuan dan disabilitas harus mendapatkan perhatian terpenting dari pendidikan. Saya kira oke, ini bagus ya. Banyak cerita memention nama rakyat, itu gayanya Pak Ganjar selama ini. Kemudian kampus-kampus dibahas ya. Kemarin ada pergerakan dari kampus-kampus, itu lumayan dimention oleh Pak Ganjar. Yang terakhir 01 Pak Anies Baswedan ini tampak sekali yang paling semangat. Luar biasa ya. Wajahnya paling mantap dan intonasinya paling jelas dan tampak sekali percaya diri, penuh percaya diri.
insya Allah bukan overconfidence, ya, yang segala yang berlebihan itu tidak baik. Di awal langsung menggunakan bahasa isyarat. Luar biasa. Ini bahasanya bahasa disabilitas, cermat sekali nih ya Pak Anies dan timnya. Kemudian menceritakan bahwa berbagai fenomena yang terjadi yang sangat membahayakan hari ini karena adanya ketimpangan, karena adanya ketidakadilan. Jadi kena semua itu ya. BPUPKI mendirikan bangsa ini walaupun mereka punya privilege, walaupun mereka anak orang kaya, tapi dia mendirikan negeri ini untuk semua. Bukan untuk kepentingan segelintir orang. Kemudian posko rakyat, poster rakyat yang terjadi sebagai sebuah fenomena baru dalam Pilpres kali ini. Ya, termasuk yang kita bikin, sering kita bikin juga itu spanduk rakyat, itu poster rakyat. Ya, ini bagian dari keinginan perubahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kepemimpinannya kita sematkan pada Anies Rashid Baswedan. Kemudian Bansos Plus disampaikan oleh Pak Anies dengan keren sekali, itu dipakai untuk kepentingan yang diberi. Bansos itu dipakai untuk kepentingan yang diberi, bukan untuk yang memberi. Kita dengar sekarang nilai bansos paling besar tapi dilakukan untuk kepentingan yang memberi. Ya, Pak Jokowi jadi jurkamnya 02, itu yang menjadi perbincangan kita di masyarakat. Ya, faktanya memang terjadi seperti itu yang tampak dalam perspektif rakyat. Persatuan membutuhkan keadilan. Ya, persatuan Indonesia itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada keadilan. Balik lagi pada proses ketimpangan tadi. Kemudian adanya konsistensi ucapan dan perbuatan. Jangan bilang meroket jadinya tekor, jangan bilang tidak akan impor tapi impor. Ya, ini cara-cara yang disentil oleh Pak Anies Baswedan. Saya kira kalau orangnya mengerti, ini langsung menohok pada 02, pada kekuasaan. Tapi nggak tahu ngerti apa tidak kekuasaannya, atau malah tutup mata dan tutup telinga.